Sekarang selain pada otopsi itu, apalagi peran forensik itu? Di dalam pendidikan dokter spesialis forensik itu beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat dan kita semua, bahwasanya peran forensik itu baik di eksternal maupun internal itu dilakukan berdasarkan keilmuan dan berdasarkan latar belakang pendidikannya. Yang pertama adalah dengan eksternal itu biasanya ada permintaan daripada penyidik atau keluarga untuk melakukan ekshumasi atau yang penggali kubur, menggali kembali kuburan itu yang diminta oleh penyidik untuk melihat jenazah tersebut apakah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Maka peran dokter forensik untuk melakukan otopsi, langsung melakukan ekshumasi terhadap jenazah yang telah dikubur atau dibongkar kembali kuburannya, itu artinya ekshumasi. Nah, yang kedua, peran forensik juga berperan dalam pengiriman jenazah. Di dalam pengiriman jenazah, baik di dalam kota maupun di luar kota maupun di luar negeri, itu adanya peran dokter forensik untuk membuat suatu dokumentasinya. Dokumen itu adalah peran daripada dokter forensik untuk menandatangani, yang mana di dalam salah satu daripada dokumen itu ada yang namanya pengawetan jenazah yang disebut dengan embalming. Ada dua yang mesti diketahui daripada peran forensik itu untuk melakukan embalming ini sendiri. Yang pertama itu atas dasar pengiriman jenazah itu atas dasar permintaan kargo. Yang kedua, peran dokter forensik bertanggung jawab terhadap adanya embalming ini, pengawetan jenazah. Karena ada beberapa yang bisa konflik terhadap embalming yang kita lakukan. Yang mana ada dua fungsi dokter yang melakukan embalming ini sendiri atau formalin ini. Seluruh Indonesia ada cuma dua dokter, yaitu dokter anatomi untuk latar belakang pendidikan kedokteran, yang kedua dokter forensik. Nah, dokter forensik lah yang menandatangani daripada dokumen yang memang itu bertanggung jawab tentang adanya pengawatan jenazah. Nah, apabila tidak ada dokter forensik bagaimana? Nah, kalau tidak ada dokter forensik untuk ini, itu diminta langsung kepada direktur untuk mempertanggungjawabkan embalming ini. Karena apa? Karena di dalam embalming ini sendiri atau namanya pengawal jenazah ini ada latar belakang pendidikannya dan sertifikasinya ada di situ. Itu kalau tidak mempunyai sertifikasi, kalau dilakukan itu melanggar aturan atau menyalahgunakan wewenang atau bagaimana kira-kira? Ya, kalau embalming ini, kalau di luar dari pengetahuan ada dokter forensiknya melakukan embalming, itu namanya ilegal. Tidak ada tanggung jawab daripada dia untuk melakukan embalming karena sertifikasinya tidak ada. Kalau cuma dia itu pelatihan, di dalam pendidikan dia pelatihan, ada tenaga atau perawat yang melakukan pelatihan di rumah sakit RSTM gitu untuk pelatihan pendidikan, istilahnya dia itu pelatihan aja untuk mendapatkan sertifikat untuk membantu dokter forensik melakukan tindakan embalming ini. Tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap adanya suatu persoalan yang sifatnya sertifikasi tentang dokumen itu. Yang tetap bertanggung jawab adalah dokter forensik. Nah, ini yang harus dipahami agar semua yang bertindak, yang melakukan daripada embalming ini harus sepengetahuan dokter forensik yang ada di wilayah kerjanya itu. Oh, itu peran fungsinya dari. Iya. Nah, kalau kita bicara pembiayaan, itu siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah, yang jadi persoalan kita sekarang ini kan memang ada di pasal 136. Di pasal 136 itu segala biaya ditanggung oleh negara. Negara mana? Sampai sekarang itu belum terwujud. Makanya sekarang ini kalau ada tindakan pemeriksaan baik itu yang hidup maupun yang meninggal, itu ditanggung oleh keluarga. Nah, ini yang jadi bumerang buat kita sebagai manusia yang mempunyai moral atau etika atau perasaan, yang mana korban sudah meninggal oleh keluarga merasa berduka jadi kenakan biaya lagi. Nah, ini tapi semua itu sudah berjalan seperti itu. Nah, dalam itu di rumah sakit kita itu ada pihak ketiga namanya.
pihak ketiga itu ada yang namanya yayasan yang menarik, yang membuat tarif berdasarkan daripada ketentuan yang dilakukan oleh MPU rumah sakit maupun dari yayasan itu sendiri. Nah, dokter forensik itu berdasarkan daripada perdanya itu, perda bupati, perda gubernur itu yang harus kita dapatkan daripada tarif peran forensik. Nah, selama ini juga saya ngos-ngosan juga. Artinya dalam hal masalah tarif biaya ini juga kita sudah mengajukan beberapa kriteria tarif yang memang wajar untuk peran dokter forensik melakukan pelayanan itu. Oke.